Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rahma Fatimatu Zahra. Saya dari kelas 2 AD3TE absen 25. Pada video kali ini saya mengerjakan percobaan 2 untuk memenuhi tugas sistem mikrokontroler 2. Pada percobaan 2 ini yaitu penerapan interupsi sebagai pengendali rotary encoder. Tujuan praktikum ini sendiri adalah yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan interupsi sebagai pengendali rotary encoder, dan yang kedua, mahasiswa dapat membuat program untuk menentukan arah putar dari rotary encoder. Pada job sheet ini terdapat landasan teori dan terdapat gambar bentuk mekanis rotary encoder. Pada saat piringan diputar maju atau mundur, maka pulsa yang dihasilkan oleh kanal A dan B adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.2. Pada gambar 2.2 yang atas, piringan diputar maju, dan pada gambar 2.2 yang bawah, piringan diputar mundur. Untuk mengkodekan aliran pulsa-pulsa dari kanal A dan B, kanal A dipergunakan untuk melakukan permintaan interupsi tepi naik atau passive edge triggering, dan kanal B dibaca oleh sebuah port input. Hubungan antara replika rotary encoder dengan mikrokontroler ditunjukkan dalam gambar 2.3. Pin A disambungkan ke pin INT2, pin B disambungkan ke PA0, dan pin SW disambungkan ke PA1 pada mikrokontroler Atmega 16. Pada percobaan ini terdapat dua langkah percobaan. Yang pertama, langkah percobaan A, yaitu buatlah rangkaian pada Proteus seperti gambar 2.3, yaitu seperti ini. Kemudian, buatlah flowchart dalam tulisan tangan untuk membaca pergerakan rotary encoder dalam lembar yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pada kondisi awal, LED D1 on dan LED lainnya off. Kemudian jika switch pada posisi kiri, maka walaupun motor encoder berputar ke kiri, maka nyala LED tetap pada posisi D1 atau paling kiri. Kemudian jika switch pada posisi kanan, maka nyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8. Dan jika switch dikembalikan pada posisi kiri, maka nyala LED akan bergeser ke kiri atau berhenti pada posisi D1. Jika button switch ditekan, maka LED D9 atau toggle yaitu berubah keadaan sebaliknya, sehingga dihasilkan pola percobaan 1 sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat listing program pada aplikasi Atmel Studio sesuai dengan langkah percobaan A, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita klik build solution hingga terdapat tulisan build success seperti ini. Program listing ini akan otomatis tersimpan pada file yang telah kita pilih dalam bentuk hex. Berikut ini adalah rangkaian Proteus sesuai dengan gambar 2.3 pada job sheet. Pada rangkaian ini, pin A disambungkan ke pin INT2, pin B disambungkan ke PA0, dan pin SW disambungkan ke PA1 pada mikrokontroler Atmega 16. Setelah program pada Atmel sebelumnya sudah sukses dijalankan, bisa kita langsung simulasikan pada Proteus dengan cara klik 2 kali pada Atmega 16, kemudian pilih program file sesuai dengan file yang telah kita save tadi. Kita pilih yang dalam bentuk hex, kemudian kita klik OK dan kita play. Setelah kita klik play, maka sesuai dengan langkah percobaan, yaitu pada kondisi awal LED D1 on dan LED lainnya off. Kemudian jika switch pada posisi kiri, maka LED ini akan tetap berada pada D1 atau LED yang paling kiri. Jika switch kita pindah menjadi posisi kanan, maka nyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8 atau pada posisi paling kanan. Jika switch dikembalikan ke posisi paling kiri lagi, maka nyala LED akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi awal atau pada posisi D1. Kemudian apabila kita tekan button switch, maka LED pada D9 ini akan menyala, dan jika kita tekan sekali lagi maka LED akan mati dan kembali menjadi posisi semula.
Kemudian pada langkah percobaan B, yang pertama adalah buatlah rangkaian pada Proteus sesuai pada gambar 2.3 atau menggunakan rangkaian yang sama dengan langkah percobaan A. Kemudian yang kedua, buatlah flowchart dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pada kondisi awal LED 1, D1 on dan LED lainnya off. Jika switch pada posisi kiri, maka walaupun motor encoder berputar ke kiri, maka nyala LED tetap pada posisi D1 atau paling kiri. Kemudian jika switch pada posisi kanan ditekan, maka nyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.5. Selanjutnya, jika switch dikembalikan pada posisi kiri, maka nyala LED akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi D1 atau kembali ke awal. Dan yang terakhir, jika button switch ditekan, maka LED D9 toggle atau berubah keadaan sebaliknya, sehingga didapatkan pola percobaan 2 adalah sebagai berikut. Kemudian kita membuat listing program pada aplikasi Atmel Studio, yaitu sesuai dengan langkah percobaan B, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita klik build solution, kita tunggu hingga terdapat tulisan build success seperti ini. Listing program ini kita save pada file yang telah kita pilih dan akan terdapat file yang kita simpan tadi dalam bentuk hex. Untuk simulasi percobaan B ini kita bisa menggunakan rangkaian yang sama dengan rangkaian percobaan A. Untuk simulasinya, langkah-langkahnya sama, yaitu pertama kita pilih program file pada file yang telah kita simpan di aplikasi Atmel tadi, kemudian kita pilih yang dalam bentuk hex, kemudian kita klik OK dan kita klik play. Sesuai dengan angka percobaan, pada kondisi awal LED ini akan menyala pada LED D1 atau pada posisi paling kiri. Jika switch ini kita pindah menjadi posisi kanan, maka nyala LED ini akan bergerak ke arah D8 dan menyala semua. Apabila kita kembalikan switch ini menjadi posisi kiri, maka nyala LED ini akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi D1 atau kembali ke posisi awal. Jika button switch ini ditekan, maka LED D9 akan menyala. Apabila ditekan lagi, maka akan mati. Pada button switch ini sama dengan pada percobaan sebelumnya. Perbedaannya hanya pada penekanan switch kiri dan kanan ini. Dari percobaan yang telah kita lakukan bisa ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, untuk menggunakan fungsi interupsi pada Atmel Studio, maka dimasukkan program avr/interrupt.h. Kemudian agar fungsi delay bisa digunakan, maka dimasukkan program avr/delay.h dan harus mendefinisikan f_CPU. Dan yang terakhir, untuk menentukan arah putaran dari rotary encoder, maka harus diperhatikan input INT2 dan PA0. Saat INT2 aktif naik dan PA0 pada posisi low, maka rotary encoder berputar secara jarum jam. Dan apabila INT2 aktif naik dan PA0 dalam posisi high, maka rotary encoder berputar berlawanan arah jarum jam. Sesuai dengan dua percobaan yang telah kita lakukan tadi, keduanya sesuai dengan langkah percobaan, sehingga bisa dikatakan percobaan yang saya lakukan pada percobaan ini keduanya berhasil. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.